Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku Kantong Kreasi. Di vlog kali ini aku mau ajak kalian semua ikut dalam perjalanan yang benar-benar spesial. Bukan cuma sekedar hiburan, tetapi petualangan yang membuka mata dan hati ke tempat di mana waktu seakan melambat. Dan tentunya di setiap sudutnya punya cerita yang layak dikenang. Nah, oke, teman-teman semuanya, perjalanan kali ini dimulai sejak pagi ya. Sebelum saya berangkat ini saya cuci motor dulu, terus bersih-bersih dulu, baru kita berangkat. Tentunya mata masih setengah tertutup, tapi semangat sudah membuncah. Oke teman-teman, sekarang aku lagi dalam perjalanan menuju destinasi atau salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Tuban. Nah, untuk cuaca pada pagi hari ini cukup bersahabat. Langitnya cerah dan sejauh mata memandang pemandangan yang benar-benar bikin kita adem. Ini di samping saya ada banyak pepohonan, terus ada banyak pedagang kaki lima. Nah, sambil lihat tadabbur alam, tafakur alam, tafakur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perjalanan sambil bertasbih dan sambil tafakur. Jadi kita sekali dayung kita dapat pahala juga. Selain kita dapat wisata, kita juga dapat pahala untuk bertafakur pada ciptaan Allah. Oke guys, kita sudah setengah perjalanan ya. Ini kita menjumpai masjid yang apik ya. Ini ada namanya Masjid Al-Marsyam, Dusun Beton, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Ini ya, saya zoom. Nah, ini Masjid Al-Marsyam. Masjidnya bagus ya nak ya. Nah tuh. Kalau ke kiri arah Soko Bojonegoro, kalau ke kanan arah Ngasem. Nah, kita kalau lurus kita nyampe di pemandian Perataan. Oke guys, kita lanjut ya. Oke guys. Nah, oke dulurku semuanya. Di daerah Tuban yang bagian selatan ya. Nah, ini masih banyak, khususnya di daerah Ponco, Bangilan, Jatirogo. Ini masih banyak sekali pohon-pohon jati. Nah, ini di samping kanan kiri saya ini ada pohon jati banyak ya guys. Nah, kanan kiri pemandangannya indah, tentunya bisa merefresh otak kita. Yang mungkin buat teman-teman yang pikirannya penat, yang sibuk kerja, bisa cukup jalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam. Ini sudah cukup. Nah, oke dulurku semuanya, ini kita sudah sampai di Perataan. Nah, untuk teman-teman kalau nyampe di Perataan itu nanti di pertigaan kita belok kiri, terus kita langsung naik nyampe sini. Ini adalah penampakan dari tempat parkir Perataan.
golek mansik yo mansik kok ora gemak lagi kan. Iya. Masih lebih. Golek mansik. Hah? Oke guys, sebelumnya kita dulu ya, kita cari makan sarapan dulu karena si kecil ini lapar ini ya, perutnya lapar. Jajan mau? Ya nang duduk ya, duduk mek makan. Iya. Ngambil jajan, nanti habis makan kita langsung berenang ya guys. Kiat lagi. Apa ya? Bu, pecele demek sing sak isih mawon nggih. Nah, mungkin sing sak isih kesane kan. Ya, yo gak sa temennya bapak, tau lihat temennya bapak lagi, anak-anak i. Kita cari makan dulu. Ayo, ayo. Ini kok nek bar berendam lagi beli mie ya. Saya makan nasi sek kok bari lagi berendam. Oke. Berendam. Iya. Ayo makan sek sepenting saiki. Kita makan dulu. Tahu apa? Hai, ada bapak. Caca, hei. Ya ini guys, setelah kita sama bocil ini sarapan, kita lanjut menuju ke salah satu wahana yang berada di Pemandian Prataan, yaitu kolam renang. Nah ini tempat yang disukai anak-anak. Nah untuk kolam renang ini itu ada 3 sekat ya. Untuk yang sekat kecil-kecil itu samping kanan saya itu untuk anak-anak, untuk yang sekat yang depan sana yang lebar itu untuk orang dewasa. Nah di kolam Prataan, Pemandian Prataan itu termasuk enaknya lagi ya Bolo, itu untuk mandi air panasnya atau air hangatnya itu ada sekat-sekat. Jadi ada yang los, ada yang sekat kamar mandi. Nah untuk yang saya shoot ini adalah tempat untuk berendam sekat yang berbentuk ada satu kamar. Nah ini penampakannya. Jadi kita bersihkan dulu. Itu ada 2 paralon. Yang paralon pertama itu untuk air dingin, yang paralon kedua itu untuk air panas atau hangat. Nah dan ini untuk penampakan dari sekat atau kamar pemandian air panas dari sisi luar. Enak kok Bolo, privasi juga, terus nyaman lah. Jadi recommended banget lah untuk teman-teman yang tidak suka di keramaian, ingin mandi sendiri, bisa itu di private.
di rusane. Nah, setelah kita berenang dan mandi air hangat, kita menuju salah satu wahana lagi yang ada di perataan, yaitu Di situ di rusane. apa ya kira-kira? Siapa Oh, yang iku tahu? penakaran rusa. Kono, ayo. Di sebelah selatan musola itu ada wahana lagi. Wahananya ialah kita akan melihat binatang. Nah, binatang apa? Nah, ini musolanya yang berada di wisata perataan. Sejuk bolo karena samping musola ada pohon yang lumayan besar. Sama nang kene Kita wae ya. lihat penampakan Masih kok kene lho, Le. musola di dalam musola ini cukuplah untuk sholat dua rombongan. Nah, yuk kita gas menuju ke wahana selanjutnya. Ini anak-anak sudah lari duluan menuju wahananya, yaitu adalah penakaran rusa. Nah, untuk boloku semuanya, jadi di perataan ini enak banget ya kalau ngajak wisata sama anak-anak sama keluarga, karena tempatnya yang sejuk. Terus untuk mengedukasi anak, minimal kita memberi pelajaran kepada anak kita, oh ini loh rusa seperti ini. Jadi anak-anak itu biar lebih ngeh dan biar lebih punya pengalaman yang tinggi. Nah, di usia kecil dia tidak hanya sebatas melihat gambar, tapi dia juga melihat oh di gambar rusa seperti ini dan realnya seperti ini. Ini lo makan daun. Apa nih? Oke, podo karo telake saya. Ini pakai apa? Ndi? Ini kunci. Dikunci to, lha kok nek ora dikunci ya Kabul. kabul. Ada satu rusa ceplok nih. Ya. Ceplok nih cempong ngene kae. Heeh. Siapan? Dek ini. Salah sagane. Heeh. Ya. Dia punya nek sisi ya. Ini kurang goyang. Misalnya ketak hantu. Ini kurang goyang terus. Ini ditutup ayamnya. Sing rusak. Itu mbak kasih pakan siapaan? Makan apa ke? Hah? Rusane makan apa ke? Nah, ambilnya. Ya, Eeknya banyak seperti eeknya Aisyah. Iya. itu aja minum aja. Heeh. Minum aja. Anak telur rusa. Rusa ya tidak bertelur. Rusa ya melahirkan. Melahirkan anak. Heeh. Oh, gak bertelur. Kok Kenapa? Kenapa? Tunggu kasih makan. iya toh. Oke. Kenapa? Rusa. 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 Selain rusa, ini ada ayam. Ini ayam. Ini. Tinggi. Nah, dia ikutin aku. Oke. Minggir. Dia ikutin aku. Nah, ini ada satu wahana lagi yaitu
gak boleh terapi ikan. Cuman gelem ya. Ayah sih. Ya sih. Keri ya masnya. Gelamaan ngeri mas. Agak gelamaan ya. Terapi ikan ini untuk kesehatan ya boloku. Ikannya banyak ya nak. Hehehe, oh cokot sih kelem. Iya. Nah, setelah di penakaran rusa, ini ada lagi ya boloku, satu wahana edukasi untuk anak didik atau untuk anak kita semua. Nah, ini kita sudah lihat bersama kolam terapi ikan. Nah, di kolam ini boloku semuanya bisa terapi, kakinya bisa terapi dengan digigiti ikan-ikan kecil. Nah, di sini banyak ribuan ikan di dalam kolam ini, kecil-kecil ikannya. Nah, ketika kaki boloku semuanya dijegurkan atau dijeburkan ke dalam kolam, nah, secara otomatis ikan-ikan itu akan berkumpul, menggigit, menggerumbuli kaki atau anggota tubuhmu yang ada di dalam air. Nah, kita lihat bersama itu. Nah, dan untuk pembayarannya untuk terapi ikan ini adalah Rp5.000. Bisa sepuasnya. Dan rasanya bolo mantap ya, kayak seakan awal-awal itu terasa geli. Kaki kita jeburkan itu terasa geli, tapi lama-lama kayak ketagihan, enak, dan peredaran darah itu semakin lancar. Nah, mungkin untuk bolo-boloku yang sering kesemutan bisa dicoba untuk terapi ikan ini, atau boloku bila kurang percaya mungkin boloku bisa searching di Google manfaat dari terapi ikan. Nah, ini aku langsung coba terapi ikan bolo. Griming sedap. Ini banyak sekali ikan yang merapat di kaki saya. Nah, ini kita sepilkan. Banyak toh bolo? Merinding dan kayak terasa geli-geli. Nah, tapi saya ingatkan bolo, jangan sekali-kali bila mana boloku ada luka di kaki terapi di sini. Bayuh, pasti boloku akan nangis secara otomatis. Nah, jadi diusahakan ketika terapi ikan itu kakinya jangan ada yang luka. Kalau kakinya luka dimasukkan sini, wah lukanya itu bakal digrogoti oleh ikan-ikan ini. Karena di dalam luka itu kan biasanya banyak ada ulat-ulatnya, ulat-ulat kecil, bakteri dan kuman. Nah, sedangkan ikan ini dia pasti tahu, oh ini kuman. Akhirnya dia ini hewan-hewan kecil, bakteri dimakan. Ulat-ulat kecil yang ada di luka itu dimakan, otomatis kan sakit di kulit. Nah, maka dari itu jangan sekali-kali bila mana boloku ada lukanya dibuat berendam atau dibuat terapi ikan di sini. Lihat tuh, Jadi gerak-geraknya tuh. Coba sampean tuh, sampean dikira sampean.
Ayah gak geli. Gak geli, gak geli. Iya, ayah geli. Tapi ikan. Dengan 5.000 boloku bisa menikmati indahnya dan sensasi terapi ikan ini sampai anak saya itu nggak mau pulang ini. Nah ini rasanya enak banget bolo, rasanya kayak geli-geli gimana gitu nanti, tapi kalau awal-awal mungkin sekitar 5 menit tuh terasa itu, tapi kalau sudah lama kaki kita udah terbiasa digigit ikan kecil-kecil itu, nah, jadi peredaran darah itu semakin lancar, terus di kaki-kaki kita itu enak sekali. Bisa deh dicoba kalau teman-teman pengen terapi ikan di Prataan Tuban. Nah, setelah kita selesai terapi ikan, kita lanjut lagi ya. Kita akan melihat pemandian air hangat yang berada di samping kolam renang. Dan pemandiannya ini dia outdoor, jadi tidak private sampean. Jadi dia itu outdoor. Kita bisa mandi dengan orang banyak, bisa langsung tidak ada sekatnya. Kalau di pemandian yang tadi yang berbentuk rumah tadi itu kan sekat-sekat. Jadi itu satu ruang bisa digunakan untuk satu orang atau digunakan untuk dua, suami istri atau suami sendiri atau istri sendiri. Nah, kalau di samping sisi timur dari kolam ini pemandiannya sudah jadi satu. Maksudnya laki-laki cowok itu bisa jadi satu mandinya. Nah, ini penampakannya boloku. Ini pemandian yang outdoor. Jadi kalau boloku semuanya pengen mandi kolam renang yang hangat, ya ini. Kalau yang tadi kan private, sekat-sekatan. Kalau ini yang langsung bisa jebur, ini airnya hangat loh bolo. Bukan berarti warna hijau airnya tidak panas. Enggak, ini panas. Boloku kalau saya sarankan kalau mau mandi jangan langsung menceburkan diri, tapi kakinya diciprati dulu, dibasuh sedikit air, habis itu nambah ke atas baru semuanya. Kalau boloku dari atas langsung turun ke bawah mencebur, nah bakal kepanasan. Nah ini ya, ini sumbernya ini. Nah ini di bawah saya ini sumbernya. Ini panas bolo. Panas banget ini panas banget ini ya. Dan untuk yang sekatan tadi, kamar mandi sekatan, jadi itu airnya dari sini terus dikasih pipa palaran dialirkan ke sekatan atau sebelah barat tadi, pemandian yang ada sekat tadi yang saya spilkan. Loh, dingin ya kayak tapi ini panas.
Nah, setelah kita menikmati keindahan atau mensepilkan kolam-kolam panas yang ada di Prataan, kita langsung ambil ngiri dan kita mau kembali ke tempat parkiran. Nah, ini ada tandanya CHSE, sertifikat Wana Wisata Prataan ini sudah bersertifikat kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan oleh LSUP Bakti Mandiri Indonesia. Jadi ini sudah diawasi ya, sudah dicek untuk kesehatan dan keselamatannya. Jadi aman bolo kalau boloku pengen mandi di Prataan. Dan di Prataan ini boloku kalau hari Minggu itu kata ibu bakolnya itu rame ya, apalagi kalau ada libur panjang biasanya itu kata bakolnya rame. Dan di sebelah kanan saya ini ada panggung hiburannya untuk boloku yang pengen atau yang hobi atau yang suka banget karaoke bisa gabung nyanyi di atas panggung. Nah, bisa mengeluarkan suara perak atau suara emasnya bolo. Setelah kita keliling dan kelinong-kelinong, ini si bocil pengen jajan. Nah, dia pengen jajan, pengen makan apa ini? Kita turuti. Ya, dia mau pop mie bolo. Ini makanan kesukaan bocil. Ya, tapi mungkin untuk boloku semuanya jangan sering-sering ya, untuk anaknya mungkin sekali, 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Jangan sering-sering anak kita itu dikasih makanan mie instan. Nah, karena organnya kan masih kecil ya, organnya itu kan masih muda. Jadi ya mungkin harus jarang-jarang sekali. Nah, selesai kita jajan sama bocil, kita laporan dulu bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita laporan bolo, lanjut kita lipat dulu sajadahnya biar tidak dimarahi sama penjaga. Masa kita mau pakai tapi nggak mau rapiin, kan yo nggak pas ya. Yuk kita gas menuju mana? Ke rumah. Nah, kita menuju ke tempat parkir dulu. Kita nggak boleh pulang sebelum kita bayar sama tukang parkir. Nah, berhubung berangkat tadi belum tak sepilkan jalur naiknya dari mana, keluarnya dari mana. Ini mumpung saya mau pulang dan ini kebetulan tempat makannya dekat dengan jalur masuk, ini saya sepilkan langsung. Oke guys, untuk masuknya Prataan itu posisinya naik 11 dari sini ya, naik. Nah, nanti kita parkirnya sebelah sini. Nah, ini area parkir bolo. Ini area parkir sepeda motor, mobil di sini semuanya. Luas parkirannya, jadi nggak usah khawatir boloku. Nah, terus di sana untuk tempat mandian nanti kita akan review. Terus di sana ada kolam renang, ada 2 anak kecil, terus 1 orang dewasa. Terus sebelah sananya lagi itu di sana ada terapi ikan, terus penangkaran rusa. Dan untuk yang timurnya kolam renang di situ ada
pemandian air hangat tapi yang berbentuk kolam. Kalau di sini yang sebelah sini yang di depan parkir ini bentuknya dia sekat-sekat. Jadi kalau mau private di situ, kalau mau bersama-sama untuk kelaunan di sana. Oke, yuk. Silakan berkunjung ke sini di pemandian Perataan. Nah, setelah kita bayar bolo, kita bayar tukang parkir, terus kita pulang, ambil nganan terus lurus. Nah, ini akan ketemu ini. Tulisan ikon Perataan. Nah, ini namanya wisata Perataan. Dan perlu diketahui bolo, setelah tulisan ini nanti jalannya agak menurun ya, lumayan curam. Jadi boloku dipastikan kalau mau ke Perataan itu remnya dicek dulu, terus bannya juga dicek dulu. Nah, karena ini turunan atau menurun jalannya, lumayan curam ya. Nah, kalau bolo tidak dicek sepedanya, remnya tidak dicek kan bisa bahaya, kebelanjur akhirnya jatuh ya. Jadi maka dari itu hati-hati, dicek dulu sebelum ke Perataan. Dan karena apalagi di Perataan itu akses jalan menuju ke Perataan itu melewati hutan yang lumayan jauh. Dan kalau pedanya boloku bannya tipis, di tengah hutan banyak bocor, lah ini kan nanti bakalan susah lagi bolo. Susah banget, harus nuntun ya, mendorong sepeda motor berkilo-kilo karena jalannya itu alas atau hutan panjang berkilo-kilo. Nah, ini saya spilkan pintu keluar dari Taman Wisata Perataan. Nah, di sebelah sini itu ada tulisan Perataan. Jadi kalau kita berangkat kita ambil ngiri ya, ambil tulisan Perataan itu ambil ngiri. Kalau keluar kita akan lewat ke kanan tadi yang saya lewati jalan menurun tadi. Nah, itu kita kembali pulang. Nah, gitu kita lihat dari jarak jauh di situ hutan belantara yang seperti saya bicarakan tadi. Jalan menuju Perataan, mulai jalan dari jalan raya Parengan menuju ke Perataan ini hutan lumayan berkilo-kilo, jadi harus dipersiapkan ya bolo. Nah, biaya di sini juga irit ya bolo, ketimbang di wisata yang lain. Kalau di wisata lain mungkin kita 50.000 itu tidak terasa, tapi kalau di sini 50.000 karcisnya kalau tidak salah itu berapa ya? 15.000 atau berapa tadi? Kok saya lupa. Tapi kalau kita mau ke wahana wisata seperti terapi ikan, kita bayar lagi 5.000. Nah, hematlah di kantong. Nah, kita sudah masuk hutan belantara. Nah, ini kanan kiri hutan jati. Nah, iya. Dan diusahakan ya kalau mau ke Perataan itu jangan sore-sore, karena kalau sore otomatis kan sepi jalannya. Enaknya kalau ke Perataan itu kita berangkat pagi, berangkat jam 7 atau berangkat jam 6. Nah, di situ kita bisa melihat pemandangan yang sejuk, suasana yang sejuk, dan jalanan yang sepi juga mungkin. Nah, atau malah ramai ya. Karena kan anak sekolah mungkin lewat sini ya. Tapi kalau pagi kan enak suasananya. Ya, kiranya cukup itu bolo. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Kantong Kreasi biar kami lebih semangat dalam membuat konten lagi. Oke, terima kasih. Bye bye.